ini saya keluarga saya Pak Ilkis dan juga Pak Wendra, kami akan mendiseminasikan atau mengimbaskan modul 1.4 di mana modul tersebut adalah salah satu penugasan aksi nyata pendidikan kami, yakni pendidikan calon guru penggerak. Sebagaimana kita tahu, program calon guru penggerak adalah program yang baru di mana kami termotivasi untuk meningkatkan kompetensi kami sebagai seorang pengajar di sekolah. Kami mengharap teman-teman semua juga bisa bergerak dari yang kami sampaikan di sini. Nah, berdirinya saya dan teman-teman di sini bukan berarti kami ini adalah yang lebih pintar, yang lebih segalanya dari Pak Guru Sedoyo, tapi kita sama-sama belajar di sini, Bapak Ibu, untuk mengenal apa itu yang namanya budaya positif. Sebelum saya lanjutkan, mau berpantun sejenak, boleh Bapak Ibu? Pagi-pagi beli kuaci, ketemu nini jualan pentol aci. Betapa senang hati saya hari ini ketemu Bapak Ibu guru hebat di sekolah ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ibu Mawandi. Monggo Bapak Ibu Mawandi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam guru hebat semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, teman-teman adik guru sejawat beserta yang satu lagi. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah kami bertiga, saya Pak Rendra, Bu Endra, CDP Angkatan 9 tahun 2023. Kali ini kami bertiga akan mensosialisasikan apa yang telah kami pelajari di pendidikan guru penggerak, yaitu sosialisasi penerapan budaya positif SMK Negeri 1 lagi sebagai aksi nyata modul 1.4 pendidikan angkatan 9. Bapak Ibu guru hebat, salam bahagia. Kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini kita bersama-sama untuk mensinkronkan otak kita dari otak-otak yang negatif yang tidak pernah tersinkron, maka kita klikkan tangan kita untuk menjembatani dengan budaya-budaya yang positif. Salah satu budaya positif yang saya gali di sini adalah tersenyum dengan bahagia. Makanya kita harus tersenyum dengan bahagia. Itu adalah salah satu budaya kita mensyukuri ya nikmat yang kita pelajari hari ini. Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa tujuan pendidikan yang dimaksud itu adalah untuk dalam program yang ada pada anak agar mereka mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan. Jadi apa yang dapat kita berikan kepada anak-anak itu adalah sebuah kebahagiaan. Kebahagiaan yang seperti apa anak-anak? Yaitu kebahagiaan anak bisa mengeluarkan potensinya, mengeluarkan potensi diri untuk mempelajari apa yang mereka pelajari, terutama di lingkungan sekolah kita. Dan Ki Hajar Dewantoro itu selalu Bapak pendidikan kita yang pertama itu memotivasi atau memberikan kita sebuah pembelajaran bahwa pembelajaran itu harus berpihak kepada anak. Aset kita itu memang anak-anak. Kita sebagai seseorang yang untuk menuntun mereka untuk mendapatkan apa yang menjadi cita-cita mereka. Jadi kita menuntun sesuai dengan kodrat alamnya. Kodrat alam itu apa ya? Budi pekertinya itu yang kita tuntun untuk anak-anak. Kalau kodrat zamannya anak-anak sekarang yang mereka ini dihadapkan pada teknologi zaman sekarang,
entah itu internet, entah itu media sosial dan lain sebagainya, itu kita hubungkan dengan teknologi, dengan pengertian alat seperti pendidikan yang baik. Itu jangan sampai kita tinggalkan. Oleh karena itu dengan tujuan pendidikan yang diberikan oleh Bapak Irjen Dewanto, kita harus berpihak pada anak. Belajar itu kita asumsikan bahwa anak adalah menjadi sebuah prioritas yang utama. Jadi kita tidak student teacher, selain student teacher berpihak pada anak tadi. Yang kedua adalah positif di sekolah kita, yaitu ini atau kebiasaan di sekolah agar berpihak pada murid, mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, menghormat dan tanggung jawab. Kita tahu Bapak Ibu sekolah, Bapak Ibu sekalian ya, kita sudah banyak sekali yang diberikan oleh unsur-unsur pimpinan sekolah kita di sini, teman-teman di sini juga memberikan budaya-budaya positif. Ketika anak-anak mulai masuk ke sekolah, kita lihat mereka masuk ke gerbang sekolah dengan senyum yang bahagia. Mereka menuntut sepedanya, bersalaman dengan kita, mengucapkan Assalamualaikum. Apalagi kita punya budaya positif di sini 5S kita terapkan. Itu adalah sesuatu yang membuat mereka itu adalah mereka bisa diterima. Mereka bisa diterima di lingkungan kita itu dengan sesuatu yang merupakan itulah anak-anak yang diharapkan. Karena mereka mengharapkan di sini ini adalah sesuatu yang ingin dibahagiakan. Anak-anak ingin bahagia untuk sekolah, memang menuntut ilmu sesuai dengan kompetensi dan keahliannya masing-masing. Tapi kebahagiaan yang mereka ada di sini itu harus kita keluarkan potensi mereka. Dan kita tahu masuk sekolah juga seragamnya juga sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian mereka juga berperilaku baik, santun dan lain sebagainya. Itu juga salah satu budaya-budaya tersebut yang ada di sekolah kita. Konsep utama dari budaya positif adalah perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi. Nanti akan dijelaskan teman-teman kita tentang apa itu yang namanya dengan segitiga restitusi, kemudian keyakinan dan segitiga restitusi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kita mengetahui bahwa saya belajar baru kali ini kita mengetahui kalau kita belajar itu mentransferkan ilmu pada anak-anak. Kalau kemarin mungkin saya, teman-teman saya yang ada di Bali ini adalah saya belajar mentransferkan ilmu pada anak-anak sesuai dengan apa yang menjadi konsep kompetensi inti atau kondisi dasar yang sudah dibuat oleh pemerintah dan sebagainya. Tapi sekarang ini dengan sebuah konsep merdeka belajar, kita ada sebuah paradigma, yang harus kita gali. Anak-anak itu belajar itu dengan model yang seperti apa? Apa yang mereka mau kita kembangkan, bukan kita untuk selalu mencentoki dan lain sebagainya. Kita harus menggali potensi anak-anak untuk mencapai ketuntasan dalam belajar. Nah, dalam membangun budaya positif, perubahan paradigma belajar itu ada teori kontrol atau ilusi kontrol menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah ilusi kontrol, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang berasa memiliki hak untuk merasa. Nah, ini kalau kita terapkan yang kemarin kita itu terasa sebuah hayal-hayal, ilusi. Kita mau belajar anak-anak dengan konsep yang kita terapkan. Ternyata apa yang mereka dapatkan dari kita belum tentu mereka itu bisa atau mengetahui apa yang kita inginkan. Nah, ini adalah sebuah proses dari kita, proses dari Bapak Ibu guru sekalian. Bagaimana membuat sebuah kelas itu sesuai dengan paradigma untuk berpihak pada anak itu. Karena apa yang kita lakukan yang selama ini, saya terutama
teman-teman yang di CDB ini belajar, karena kemarin itu kita mengilusi bayang apa yang kita dapatkan di buku kita transferkan kepada anak harus sesuai dengan anak harus sesuai dengan konsep yang ada pada kurikulum di sebuah satuan pendidikan tersebut. Memang kita harus berpacu pada kurikulum, tetapi tidak semuanya kita pakai, tidak semuanya kita pakai. Yang berikutnya, nah, disiplin apa makna dari disiplin itu? Berasal dari bahasa Latin, disiplin adalah belajar. Jadi ternyata disiplin itu kita belajar dari apa saja. Kita bisa belajar dari lingkungan, kita bisa belajar dari apa yang kita dapatkan di sekolah, di masyarakat, kemudian di hal-hal yang tentunya apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, itu adalah konsep kita belajar. Dan disiplin dari kata bina itu memang kita belajar dari apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan. Semuanya kita harus mempelajari. Jadi belajar. Semua yang kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, maka kita mengkonsepkan diri kita menjadi orang yang disiplin, tentunya dengan selalu menerapkan konsep belajar. Next. Jadi kalau disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan, sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi jenisnya nanti kita itu adalah ada sebuah nilai dalam diri profil pelajar Pancasila. Apa nilai dari profil pelajar Pancasila itu? Kreativitas, berpikir yang baik, budi yang baik, kemudian iman pada banyak manusia. Itu adalah konsep dari profil pelajar Pancasila yang kita pelajari hari ini dan besok dan yang akan datang. Jadi konsepnya di sini adalah untuk belajar dari sebuah nilai yang akhirnya nilai itu menjadi sebuah konsep pelajaran Pancasila. Next. Selanjutnya ada sebutan dasar manusia. Ini nanti akan disampaikan oleh Pak Hendra selaku yang bisa lebih dari beberapa dasar manusia. Monggo Pak Hendra. Ini kita bergantian Pak Ibu. Terima kasih Pak Ibu. Baiklah Bapak Ibu, berikutnya adalah punya karakter ya. Di sini yang kita utamakan adalah karakternya. Oke, dari kebutuhan itu ada beberapa kebutuhan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama yaitu mengenai kesenangan. Jadi ini emosional antara diri ketika menuju sesuatu, bukan menggendong ya. Kalau menggendong kemarin panjenengan sudah tahu apa menggendong dan menuju. Kita tuntut juga kita dengan penuh kasih sayang. Maka nantinya kalau ibarat di sepongsong itu adalah malika atau kedelai hitam, kita rawat dengan penuh kasih sayang, maka akan menghasilkan kecap. Kecap itu pasti nomor 1. Gak ada kecap nomor 2, pasti nomor 1. Kemudian ada juga kebebasan ya, ada kebebasan itu kebebasan bukan bebas sebebas-bebasnya, tapi bebas yang masih ada koridor atau keterkaitan antara aturan yang ada. Jadi tidak kita lepaskan. Seperti kalau diibaratkan kita main layang-layang, kadang kita itu anak-anak dulu dan juga ada yang kita sehingga masih tetap dalam situasi. Ini ada sebuah kasus. Kasusnya ini ada Ibu Dia, guru kelas 6 SD, sedang demo menghadapi mulai salah satu murid bernama Agus ya. Agus. Tidak ada yang lain tak beda. Beberapa anak telah datang mengeluhkan Agus ya.
yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti dia, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Agus? Adalah Agus ini sering meminta bekal. Nah, seperti anak didik kita sekarang, kita lihat di ketika David kita di lorong-lorong pasti anak didik kita itu membuka bekalnya. Nah itu, kalau saya lihat budaya positifnya anak-anak itu bekalnya, ya aku iwa apa? Nah itu saling tukar menukar. Tapi tidak, Agus ini salah satu siswa nggak bawa bekal tapi minta temannya. Wah ini. Nah kira-kira kalau panjenengan sebagai seorang guru atau wali kelas melihat kelakuan anak didik kita yang seperti ini, kita apakan? Nah, kalau berdasarkan apa? Kita itu pasti apa seperti itu, pasti kita hukum ya. Biasanya kita akan seperti itu. Tapi sekarang boleh nggak boleh dihukum? Oh sekarang nggak boleh dihukum. Kita sebagai guru sekarang itu harus low profile atau low profile, nggak boleh hukum anak, omongannya ngelonong, nggak boleh menyakiti, nggak boleh. Ya memang terkadang tidak sesuai dengan batin kita, tapi kalau kita pikir ke dalam, kita kembali ke masa lalu ketika kita masih SD. Saya masih ingat bahwa ibu kalau SD mengajarkan matematika 10 soal, guru matematika saya kamu sendiri itu pasti dia hari. Kalau salah satu ini harus pentolnya ini dibuka. Ya, kantong ini berarti apa? Kaos kakinya diturunkan, disambut sama rambut cetek situ, salah 10 ya Bu. Tapi sekarang nggak boleh seperti itu. Harus diingatkan, ditanya dulu apa alasannya. Itu mari berarti hukuman atau konsekuensi ya. Kita harus tahu apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Nah, itu ada beberapa contoh. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini seringkali dulu saya lakukan, terus terang mau gitu. Ini adalah aib saya, wes nggak apa-apa saya lakukan. Kalau konsekuensinya yaitu membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Nah ini sebuah dari seringkali kita temui di anak-anak kita. Konsekuensinya apa? Kemudian ada hukuman juga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan apa masker ke sekolah. Nah ini, oh kurang Bu Enda. Saya itu 30 kali ya kurang. Nah, kemudian konsekuensi menggantikan kertas tugas teman yang lebih di coret-coretan. Menurut panjenengan kira-kira cocok mana hukuman atau konsekuensi? Lebih ramah mana? Kita menghukum atau kita beri konsekuensi? Kalau hukuman kan berdasarkan kemauan kita. Kalau konsekuensi pasti ya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, ada motivasi eksternal, ada motivasi internal. Nah, yang internal ini berasal dari diri sendiri. Kalau eksternal berasal dari orang lain. Nah itu lebih baik yang internal karena apa? Tumbuh dari hatinya atau kesadaran anak-anak ketika berdisiplin. Kalau mereka sadar dari dirinya sendiri, itu akan bertahan lama, mungkin sampai akhir hayat. Tapi kalau kita yang beri berjalan seperti saya, ayo dulu dimasukkan. Ketika saya tidak di situ, saya sudah pergi, pasti bajunya sudah dikeluarkan kembali. Nah, hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ya, terus ambil. Nah ini restitusi posisi kontrol guru. Ada beberapa posisi kita sebagai guru. Yang pertama yaitu penghukum. Nah, kemudian membuat rasa bersalah. Kemudian kita menjadi temannya murid kita. Kemudian kita sebagai pemantau, ada kelompok itu ya lihat saja mantau. Kemudian sebagai manajer. Nanti panjenengan pasti akan di dalam hatinya, aku berada di posisi mana? Saya seorang manajer atau saya hanya cuma seorang penghukum atau memberi hukuman sanksi kepada peserta didik kita. Oke,
Ini posisi kontrol kita sebagai guru. Kalau sebagai penghukum, kita cuma hukuman saja. Wes anak salah kita hukum selesai. Jadi di situ. Kalau posisi kita sebagai anak itu bersalah, kita tanya. Jadi anak itu harus merasa bersalah. Seperti permasalahannya aku. Gus, kenapa kamu kok makan bokalnya temanmu? Ya. Nah, apakah tindakan itu salah atau benar? Kita tanya. Salah Pak. Oh ya berarti kamu sadar bahwa kamu itu kalau memakan bokal temannya itu kamu salah. Nah ini posisi seperti itu. Kemudian sebagai teman. Nah, sebagai teman kita memposisikan kita itu guru tapi sebagai teman anak-anak berarti kita harus mengerti anak-anak dan anak-anak mengerti dengan kita. Nah, kalau sebagai posisi manajer kita harus memiliki cara atau memberikan solusi-solusi dari permasalahan apa yang sudah dilakukan oleh kita. Kemudian kita tanya kepada murid itu solusinya bagaimana Gus kalau kamu makan bekal temanmu. Nah, pasti oh ya Pak solusinya misalnya tadi bekalnya ibunya yang gak enak waktu itu tiap hari. Nah berarti kamu bilang ibu kamu besok nanti dengan catantunya jangan waktu ini terus nah, seperti itu aku sendiri yang bilang nanti saya bilang ibu saya Pak supaya bawa bekal yang lain tidak yang tipis saja. Nah seperti itu. Nah, jadi kita itu harus sebagai memposisikan diri sebagai seorang manajer. Nah, itu kita tanya semua, kita beri informasi dan kita cari solusi sehingga anak itu timbul kesadaran sendiri yaitu internalnya ya dari diri sendirinya bukan dari kita sebagai seorang guru. Oke. Berikutnya sudah saya jelaskan beberapa mengenai posisi kontrol dan ada beberapa kasus nanti kasus-kasus yang lain akan dijelaskan rekan saya yaitu Ibu Eka. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya itu tadi bapak-bapak yang hebat dan ganteng-ganteng sudah menjelaskan semua tentang budaya positif dari bapak ibunya. Sebenarnya di sekolah kita ini kan sudah ada budaya positif di menikah 5S ya. 5S itu kan senyum, sapa, salam, sopan dan santun kata bapak ibu. Nah, cuman mungkin karena kita kan banyak pembimbingnya, jadi pun berbeda karakternya juga. Ada yang mau melaksanakan, ada yang bosan begini. Nah, untuk membudayakan budaya positif di sekolah kita, itu kan juga harus ada peran dari semua aspek di sekolah kita, baik dari bapak ibu gurunya, dari juga dukungan dari murid-muridnya, Yang selanjutnya akan saya sampaikan menindaklanjuti dari materi budaya positif yakni tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, adakah yang sudah menggunakan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas di kelas masing-masing? Sudah, Bu Eni? Kenapa Bu Eni? Dalam bentuk apa Bu Eni? Saya dalam bentuk gini, dalam pembelajaran sebelum pembelajaran saya membuat kesepakatan dengan anak-anak bahwa kalau di dalam kelas harusnya apa? Misalkan pakaiannya harus dimasukkan, ya. Terus tidak boleh masuk terlambat. Terus ada lagi kalau pelajaran tidak menjalankan akan kena sanksi apa? Dan itu sudah saya lakukan, sudah saya tulis di kertas satu kertas tiap-tiap kelas. Misalkan ada yang terlambat, hukumannya apa? Ada yang harus absen 10 kali. Kalau perempuan sekali jam, apa sekali Bu? Ya, terima kasih Bu dari atas masukan. Ya, tepuk tangan buat Bu Dewi. Ternyata Bu Eni sudah melaksanakan
Bapak Ibu, mungkin materi ini sebenarnya itu saya merasa tersentil sebenarnya Bapak Ibu. Selama ini saya keliru, saya keliru. Ternyata hukuman itu kan bisa bukan mengeluarkan sikap positif siswa, tetapi terkadang membuat traumatis terhadap siswa ini. Misalnya, iya, boleh. Kalau misalkan anaknya tidak keberatan, tidak apa-apa, tapi takutnya ya, kita kan tidak tahu isi dalam hati anak kita. Seperti kita, misalkan kita ini dulu pernah sekolah SD atau SMP ya, kita dihukum, bagaimana perasaan kita? Kan pasti ada, masih dihukum, atau kita berusaha, atau kita marah, kan gitu ya. Nah, untuk sekarang yang saya sudah pelajari dari pendidikan calon guru penggerak itu, tidak boleh hukuman, sebenarnya lebih harus ke restitusi. Jadi restitusi itu seperti tindakan untuk memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan oleh pemerintah. Iya, jadi agar tidak menimbulkan jengkel atau traumatis pada siswa kita. Nah itu yang sudah mendidik saya sebenarnya tentang restitusi atau tindakan dari siswa yang melanggar peraturan. Saya kembali lagi ke keyakinan kelas, ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Menurut Gosen tahun 98, keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam arti prinsip seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, di sini Bapak Ibu, bedanya peraturan dan keyakinan kelas itu apa? Enten sing sama apa? Apa Pak Marli? Pak Marli? Kayaknya semangat sekali Pak Marli. Peraturan itu kapok, restitusi itu kan Terima kasih Masya Allah Pak Marli, kasih semangat ya. Sebenarnya peraturan itu Pak Marli lebih bersifat apa mengikat ya, lebih bersifat mengikat dan harus ditaati dan dipatuhi. Kalau peraturan bukan artinya. Tapi kalau keyakinan kelas, ya, Pak Marli, keyakinan kelas ini Pak Marli, itu adalah kesepakatan, jadi dia lebih abstrak. Kalau peraturan itu lebih rinci dan konkret, jadi sesuatu yang rinci dan konkret itu adalah peraturan. Tapi kalau yang misalnya keyakinan kelas itu adalah kesepakatan antara guru dan murid itu lebih bersifat abstrak, ya. Dan setidaknya itu sudah kesepakatan sehingga murid kita itu merasa melanggar itu harus kesepakatan kurang, ya kalau seperti itu lebih ke kesadaran dirinya. Nah ini Bapak Ibu yang dari peraturan kelas ya, kita membuat keyakinan kelas di mana akar dari mewujudkan lingkungan positif dan mewujudkan menciptakan budaya positif dalam sekolah. Kan bermula dari kelas dulu, baru menyebar ke semua lingkungan sekolah. Nah ini perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Di situ untuk yang ini manfaatnya apa Bu? Membantu murid menjadi lebih memiliki jiwa disiplin positif serta memberikan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membuat murid untuk jujur pada dirinya sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Itu bahkan ibu pun pernah melakukan kesalahan gitu. Setelah itu kita melakukan validasi tindakan yang salah tadi ya. Validasinya yaitu kita katakan kamu tentu punya alasan untuk melakukan hal tersebut. Yang ketiga yakni menanyakan keyakinan. Nah berarti mungkin kalau anaknya lagi melanggar kesepakatan kelas tadi ya, jadi kan bisa tanyakan apa Pak Mari? dari situ kan ini oleh yang poin keempat itu kita bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi orang dapat masalah juga, dan kita kan nggak mau kena masalah. Misalnya dia bodoh nggak bisa mencari jalan keluarnya. Jadi misalnya di sini kita harus membuka anak-anak menuntut anak-anak Pak Mari. Jadi kalau pulang kesalahan sih apa caranya ngapain perbaikinya? Bukan dengan menghukumnya dan membuat dia traumatis kok. Iya, harus itu solusinya untuk memperbaikinya Pak Mari. Nah itu contoh kalimat validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya keyakinan kelas ya. Mungkin Bu ini juga sudah, atau mungkin Bapak Ibu ada yang belum. Silakan teman-teman untuk pembuatan keyakinan kelas bersama. Alangkah baiknya Bapak Ibu untuk menanggapi. Mungkin ada pertanyaan dari apa yang sudah kami jabarkan bertiga.
Silakan tanyanya ke Bu Enda ya, Oke, Pak Fadli, monggo. Tolong pertanyaan saya dijelaskan yang sejelas-jelasnya, jangan sampai nanti semua peserta itu jawabannya tidak sangat memuaskan. Oke, pertanyaannya adalah apakah ada beda antara hukum atau hukuman dengan restitusi? Perbedaan yang mencolok itu apa? Silakan Benda. Pak Marlin akan saya jawab Pak Marlin. Jadi ada perbedaan Pak Marlin antara hukuman dan samaran itu. Kalau hukuman itu lebih ke segera dilakukan setelah kesalahan itu dilakukan. Jadi lebih ke apa ya Pak Marlin? Lebih ke Berbuat salah dulu. Memberikan konsekuensinya itu secara langsung setelah pelanggaran itu terjadi. Dan itu biasanya lebih cenderung membuat anak itu trauma atau marah atau kecewa seperti itu. Hukumannya. Hukuman. Kalau restitusi. Kalau anaknya yang tadi yang misalkan nasinya itu dia nggak apa-apa, apa yang dulu yang harus nggak terima. Nah itu namanya. Pada saat terjadi itu, misalnya melibatkan itu wali kelas ya Mandi. Itu kan kejadiannya di dalam kelas. Itu bisa melibatkan wali kelas dengan memanggil anak tersebut, memanggil si Agus tadi ya Pak Mandi. Kalau restitusi Pak Mandi bisa fokus sebentar. Kalau restitusi itu, ya, jadi perbaikan dari pelanggaran yang telah dilakukan. Itu Pak Mandi. Jadi lebih ke memperbaiki atau tidak apa solusi untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan. Seperti itu. Beda dengan hukuman Pak Mandi. Kalau hukuman lebih seperti ini. Makanya ya anak yang sedang kelometan atau anak yang terlambat, push up 15 kali misalnya seperti itu. Nah itu kan itu membuat orang itu kan kayak kecewa marah gitu ya Pak Mandi dalam hatinya seperti itu. Beda dengan restitusi. Boleh salah yang ini, solusinya bagaimana nih? Harus seperti apa? Kamu maunya memperbaikinya seperti apa? Seperti itu Pak Mandi. Jadi kan dia membuatnya jerahnya gini, oh aku mau berarti aku harus memperbaiki melalui ini gitu. Nah tenang lagi Pak Mandi. Nah ini pertanyaannya. Bagus sekali ini pertanyaannya Bang Fadli. Ditambahkan Pak Idris, biar lebih mantap gitu. Jadi hukuman itu Pak, Ibu. Oh maaf. Hukuman itu bisa menjadikan anak-anak itu akan membekas. Membekas ya. Ketika kita hukum, saya dulu kan paling sering sih hukum anak-anak puska, lari, terus nggak tahu-tahuan ya. Ternyata membuat anak itu ketika kita ketemu, aku tuh hukum itu. Ngomong kayak itu akan membekas, menimbulkan rasa dendam. Ya, menimbulkan rasa dendam. Itu yang sekarang saya hindari sedikit demi sedikit. Proses saya jadi itu ingin tapi wah kemarin seperti itu. Jadi kita akan berbenah. Seperti sekarang ini kan saya berbenah. Ini semua yang juga. Ya kita jadi hukuman itu akan membuat kita itu akan merasa dendam. Kalau restitusi akan membuat sebuah semacam sebuah proses untuk menyadarkan anak-anak itu. Kalau ada kesalahan, maka akan anak-anak itu mencoba untuk membuat sebuah tanggung jawab terhadap kesalahan. Jadi timbul dari hati mereka sendiri. Ini yang kita coba sekarang. Mudah-mudahan kami bisa seperti itu dan selanjutnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan mengenai yang saya buat kesepakatan tadi adalah itu saya tidak menentukan hukuman, tapi berdasarkan kesepakatan di kelas. Misalkan tadi kan ada yang terlambat, ada yang bajunya tidak dipakai, ada yang pakai di dalam, dan ada kalau saya melihat bicara sendiri itu ada hukumannya masing-masing, dan itu merupakan kesepakatan dari anak-anak. Apa itu termasuk yang dibahas oleh Pak Menteri termasuk itu dari
Nah, jadi yang sudah dengan lakukan itu yang kesepakatan kelas. Nah, kesepakatan ini nantinya akan menjadi sebuah keyakinan kelas. Dan kita masuk di sini keyakinan kelas itu, anak itu berpikir nanti nggak harus dihukum. Kalau dari tadi kan, kalau saya misalnya bicara dalam kelas, saya akan mendapat hukuman A misalnya. Nah, itu masih belum ya. Tapi kalau kesepakatan kelas, anak itu disadarkan dari dirinya bahwasanya kalau saya melakukan hal ini, saya itu salah. Jadi saya tidak akan melakukan lagi. Nah, seperti itu yang di konsep kita institusi, kita sebagai manajer. Jadi kita mampu anak-anak menjelaskan ke anak-anak kita dari kita itu artinya supaya ini itu salah. Jadi saya itu misalnya seperti ini. Kalau saya meninggalkan sholat saya salah, saya pasti dosa. Makanya saya harus sholat. Nah, seperti itu. Kalau saya bicara dalam kelas ketika guru saya menjelaskan saya salah, berarti saya tidak boleh bicara dalam kelas dan saya harus menerima. Itu intinya di situ. Ngatur mawon, sama jelas. Matur. Bapak Ibu, kira-kira dalam apa yang kita sepakati dalam penerapan budaya positif ini semuanya sudah tercakup pada di SMKN 1 Kemlaki. Saya rasa semuanya kita sudah melaksanakan budaya positif di lingkungan SMKN 1 Kemlaki. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan pada forum sosialisasi tentang budaya positif di sekolah kita ini bisa berjalan dengan baik, dan mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif di kelas kita, diri kita, dan terutama untuk sekolah kita di SMKN 1 Kemlaki. Dari saya kembalikan kepada Ibu Pembawa acara untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya ikut acara ini, biar tidak ada yang mengganjal di dalam hati dan pikirannya. Barangkali ada yang mau tanya lagi, saya persilakan konkret. Kalau keyakinan kelas itu lebih ke antara kesepakatan antara guru dan murid dalam kelas tersebut untuk pembelajarannya lebih kondusif. Jadi lebih bersifat abstrak tadi. Jadi misalkan dalam kelas kita, apa yang kita sepakati anak-anak agar pembelajaran kita itu bisa dengan kita lakukan jenengan. Tapi tak lupa kami mengucapkan beribu terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan semua teman-teman yang belum mendaftar CGP segera mendaftar dan bisa masuk CGP semua. Sebelum saya tutup, saya ingin yel-yel dulu gitu, bahwa yel-yelnya kami bertiga itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Itulah semboyan kami, dan semoga semuanya bisa tergerak untuk ikut CGP. Nah, sebelum saya tutup, kita berdoa dulu agar apa yang kita dapatkan ini bermanfaat untuk kita semua ke depan. Amin ya Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf, kami mohon maaf semua apabila dalam penyampaian kami ada kekurangan, karena kekurangan sendiri adalah pemilikan kami, kesempurnaan dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, salam sejahtera bagi kita semuanya. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk memperkenalkan sosialisasikan kelas kita yang baru 10 angka 1. Kesempatan ini untuk kita yang pertama, sebelum kita memasuki untuk pembelajaran selanjutnya, kita kembali ke positif dengan sekolah kita. Kamu lihat tadi pada saat masuk ke kelas atau masuk ke sekolah, kamu menunjukkan motor dari mulai ke area parkir. Kamu sudah bersama dengan Bapak Ibu guru dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Itu adalah salah satu budaya positif. Sesuai dengan kita pembelajaran apa?
Ya silakan ditulis anak-anak untuk keyakinan kelas kita siang hari ini. Nanti kalau sudah ditulis silakan untuk ditempelkan di depan. Anak-anak kalau sudah menulis di not keyakinan kelas silakan untuk ditempelkan di depan. Yang lainnya bisa nggak urut nggak apa-apa, langsung semuanya untuk yang lainnya bisa untuk di sini, bisa di sini. Ya terus, ya. Terima kasih anak sudah menempelkan stiker untuk keyakinan kelas di sini. Saya bacakan untuk keyakinan kelas di sini. Untuk masuk ke pelajaran saya banyak yang menulis menjaga kebersihan. Kemudian berdoa dan bersuka sebelum dan sesudah. Kemudian membawa air minum. Kemudian di situ dilarang membawa HP, dilarang memberi PR, dilarang jajan, tidak boleh. Baik, terima kasih sudah membuat keyakinan kelas di kelas kita. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya mari kita memulai pelajaran kita untuk hari ini. Perkenalkan, saya Bu Nabiroh. Saya temannya Bapak Irfan Wawandi, calon peserta guru penggerak. Dan dari hasil sosialisasi budaya positif kemarin sangat bagus dan sangat menginspirasi bagi saya sendiri dan juga bagi Bapak Ibu guru di SMK Negeri 1 Permulagi. Semoga dengan sosialisasi budaya positif seperti itu akan terlaksana dan terrealisasi di SMK Negeri 1 Permulagi. Terima kasih, semangat Pak Irvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inal Rohma Febrianti dari kelas 10 akuntansi 1. Untuk Pak Irfin, apa yang beliau sampaikan dalam pembelajaran di kelas sangat baik dan memberikan budaya positif untuk saya dan sekolah. Terima kasih, semangat Pak Irfin.